Polisi menangkap 3 anggota kelompok Sangajen atau kelompok penyebar konten sara dan hoax. Ya, di negara kita, sanksi terhadap pelaku penyebar hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Di sini disebutkan bahwa pelaku penyebar hoax dikenakan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Berita bohong, berita yang memecah belah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awlan nasi billahi membada'ahum bissalam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah semuanya baik dan semangat, oke? Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita akan belajar tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam dengan kompetensi dasar. Bapak berharap setelah mempelajari materi ini, kalian akan dapat mengidentifikasi adab-adab bersosial media dalam pandangan Islam agar kalian dapat terhindar dari dampak negatif bersosial media, terutama terhindar dari hoax. Baik anak-anak semua, kalau sudah siap, marilah kita memulai pelajaran ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin, Allahumma amin. Anak-anak semua, sebagai agama yang kamil dan syamil, Islam mengajarkan dan mendidik umatnya dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam tata cara kita bermedia sosial. Nah, bagaimana ya tata cara bermedia sosial dalam pandangan Islam? Paling tidak ada 4 adab bersosial media yang harus kalian ketahui. Yang pertama, no hoax atau tidak boleh menyebar hoax. Yang kedua, bertabayun, yaitu teliti terhadap suatu informasi. Dan yang ketiga, no hate atau tidak boleh menyebar ujaran kebencian. Dan yang terakhir, healthy internet, yaitu berinternet sehat. Nah, anak-anak sekalian, ada bermedia sosial yang pertama yaitu no hoax. Artinya, dalam bermedia sosial kita tidak boleh mudah percaya, apalagi menyebar hoax. What is hoax? Can you help me to explain it? Excellent. Hoax atau dalam bahasa Arab disebut usbah adalah berita palsu yang dibuat seperti nyata, lalu disebar agar dipercayai sebagai fakta. Intinya, hoax adalah berita bohong yang didesain dan sebagian besar disebar melalui jejaring sosial kita seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka kita harus pandai-pandai membedakan antara mana berita yang fakta dan mana berita yang hoax. Lalu, bagaimana ya cara kita membedakan antara berita yang fakta dan berita yang hoax? Pertama, berita hoax biasanya berjudul heboh dan membuat kita penasaran. Yang kedua, berita hoax biasanya bermuatan agama, politik, public figure, atau berita yang aktual. Dan yang ketiga, kata-kata pada berita hoax biasanya bersifat provokatif. So, be smart and be careful. Nah, anak-anak sekalian, adab bermedia sosial yang kedua yaitu bertabayun. Ma buat tabayun? Tabayun artinya meneliti dan mencari kejelasan berita untuk mendapatkan kebenaran, atau pada zaman now disebut check and recheck. Kita tidak boleh mudah percaya, apalagi menyebar berita yang belum jelas kebenarannya.
sebelum kita tahu adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari adik. Apa, di mana, kapan. Simba, siapa, mengapa, dan bagaimana suatu berita itu terjadi. Contoh penerapan adab bermedia sosial. Maaf ya, sebentar. Masya Allah. Anak-anak, ini adalah contoh berita yang belum jelas kebenarannya. Silakan anak lakukan tips-tips berikut jika mendapati berita seperti ini, seperti yang di samping Bapak. Alright, jangan mudah terprovokasi. Anak-anak, itulah materi kita pada pertemuan pertama tentang adab bermedia sosial hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa hoax atau berita bohong bisa kita cegah dengan membiasakan diri bertabayun, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, untuk mempertajam pemahaman anak-anak tentang materi ini, silahkan kalian download materi dan tugas dengan cara men-scan QR code berikut. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.